Saudara, kita belajar tentang di tahun-tahun yang baru kan kita pengen supaya tentu tahun itu lebih baik. Kenyataannya tidak akan lebih baik, saudara ya. Ketika dunia menjadi baik, ya Indonesia menjadi makin nggak baik dan sedih sekali ya, marah dan sedih. Kenapa? Karena sebenarnya suara kenapa itu sudah diungkapkan berkali-kali. Bukan hanya saya, bahkan banyak sekali orang-orang yang sudah memberitakan. Nah, kemudian paling bagus di mana, saudara? Paling bagus di masa-masa yang kita baik. Sementara seluruh dunia itu baik, lo malah Indonesia sendiri yang nggak baik. Makin tambah nggak baik Indonesia itu. Semua ya, semua bilang pendeta-pendeta oh makin baik, makin baik. Enggak, mereka bohong, saudara. Tidak akan makin baik Indonesia itu. Ya. Kalau kita ngomong tidak makin baik itu bukan kita ngawur ya, bukan atau klinik enggak, saudara. Indonesia tidak akan makin baik. Mengapa, saudara? Pertanyaannya. Kita punya sumber daya alam sudah habis, kita punya hutan sudah habis, punya tambang habis, punya minyak habis, punya apa saja juga habis. Kita mau apa udah habis, sudah nggak ada. Uang aja udah nggak ada. Kenapa ya? Kenapa? Oh, karena Israel. Iyo, karena Israel iya memang. Tapi saya nggak mau cerita klinik. Saya tidak suka dengan klinik. Walaupun saya tahu itu ada. Tapi saya lebih memilih untuk yuk nalar dulu. Sebelum kita bicara klinik, yuk kita nalar dulu. Kita ngomong yang benar dulu. Sebelum kita bicara kliniknya. Ya kan? Jangan dikit-dikit, wah karena sudah nasib Pak, enggak bisa begitu. Oh karena ngutukin Israel, nanti dulu, saudara kita kliniknya nanti. Kenapa ngutukin Israel? Artinya ada sesuatu yang salah. Ya, makanya kita hari ini judulnya 80 tahun Indonesia. Ya, nanti Agustus 2026, 81 tahun. Apa yang sudah terjadi di Indonesia, saudara? Makin habis. Bahkan di zaman kompeni Belanda, kalian masih lebih makmur daripada hari ini. Oh, Pak, gedung-gedungnya enggak, saudara. Zaman kompeni Belanda, kebersihan, keteraturan ya di Indonesia itu sama seperti di Belanda. Kamu lihat Sungai Citarum, Kali Citarum yang bersih, ya Kali Cideng semua bersih. Bahkan bisa mandi di sana dengan bersih, anak-anak bisa main di tepi jalan. Itu ya, orang bisa buat jalan-jalan. Sekarang mah mau lihat apa Cideng, cuma lihat sampah doang. Lihat apa di Citarum, lihat apa di Ciliwung, cuma lihat apa ya. Lalu mau apa sekarang? Apa yang mau kamu harapkan, saudara? Kamu kalau melihat Belanda hari ini, ya sama dengan zaman dulu, Indonesia zaman dulu, saudara. Keindahan Belanda hari ini sama dengan Indonesia zaman dulu, ya. Tapi Pak, kan ada perbudakan. Siapa bilang perbudakan? Tidak ada perbudakan. Dibayar, ya. Itu semua dibayar. Kerja rodi, Pak, zaman Belanda. Nggak ada kerja rodi, saudara. Yang merodikan kamu itu siapa, saudara? Tuan-tuanmu sendiri yang di Indonesia, orang pribumi. Nah, inilah sejarah-sejarah yang ditutupi, yang dihilangkan, sejarah-sejarah yang dipalsukan. Nah, kita mau belajar, ya. Kita mau belajar tentang itu, ya, tentang sejarah-sejarah itu. Saudara, kalau kita melihat, ya, tadi pagi, sambung pagi saya sudah bicara ya, sejarah yang dipalsukan. Kali ini saya mau cerita, Soekarno yang memalsukan sejarah. Hingga 80 tahun, Indonesia itu nggak tambah baik, tambah hancur. Kita belajar mencoba, hancur saudara. Semua orang, kalau mau pengen baik, kamu harus, kalau mau baik ya, kamu harus belajar dari sejarah dan memperbaikinya. Nanti kamu baik. Oh kita juga Pak, Soekarno bilang jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Masalahnya sejarahnya saja sudah palsu. Bagaimana kamu bisa mau belajar? Misalnya nih, oh ayah saya itu adalah seorang pejabat tinggi, padahal ayah saya cuma tukang beca, saudara. Tapi saya cerita kemana-mana, saya cerita ke anak saya cerita ke cucu saya. Oh, dulu opa itu, ya itu adalah pejabat, ya dia tuh menteri, padahal cuma tukang beca. Ya terus kenapa?
Terus dikhianati. Bagaimana pengkhianatan? Lalu saya ngarang cerita, saudara. Pengkhianatannya begini, bukono, bukunu, begini, bla 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 bla. Lalu anak saya kan nanggap, dia belajar, oh saya tidak akan begini, begini, tidak akan begini, tidak akan begini. Sementara sejarah yang saya ceritakan itu bukan sejarah yang benar, tetapi sejarah yang palsu, sejarah yang kosong, yang sebenarnya kamu nggak tahu ada apa di situ. Semuanya itu hanya karangan-karangan dari karangan kepada karangan, ya dari sejarah kepada sejarah. Tapi sebenarnya cerita dongeng seperti Anda sedang membacakan cerita Hansel dan Gretel, seperti lagi membacakan cerita Malin Kundang, ya lagi membacakan cerita Calon Arang, lagi cerita membacakan Nyi Roro Kidul. Tiap orang punya versinya masing-masing. Dan ceritanya sendiri nggak ada. Kisah Nyi Roro Kidul nggak pernah ada, Malin Kundang itu nggak pernah ada, ya kan? Mau cerita apa namanya ini Blorong, Calon Arang, nggak pernah ada ceritanya. Ceritanya dari dongeng kepada dongeng. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Itulah yang disukai oleh masyarakat. Itu yang disukai masyarakat. Ya, ayo kita buka dulu, tolong di dalam 2 Timotius 4 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ada yang bisa nggak buka? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itulah masalahnya. Orang lebih suka sama dongeng daripada realita. Lalu para pemimpin mewujudkan dongeng itu, mengemas dongeng itu, dan Anda bersorak-sorai dengan dongeng itu. Ya, dan selalu terjadi. Ya, dari masa ke masa, ya, ketika ada kabar yang buruk, maka orang lebih cenderung untuk menutupi. Orang akan menutupi semua hal-hal yang buruk, lalu dia akan membuat sebuah cerita yang baru, yang indah, yang enak didengar, yang ngadem-ngademin hati, ya, sehingga kamu tidak hidup di dalam kebenaran, tapi di dalam delusi. Suatu ketika, saudara, suatu ketika, ya, ada kejadian besar, ya, ada kejadian besar dalam keluarga kami, keluarga besar kami, ya, saudara ya. Waktu itu saya bilang sama anak yang ngasih tahu, sama mamahnya, mah, hati-hati orang ini loh, mah. Tapi karena orang ini adalah apa namanya adik dari mama, nggak mungkin, nggak mungkin. Padahal jelas-jelas di depan mata, saudara. Nggak mungkin, nggak mungkin. Mah, hati-hati ini orang Robert. Bahkan banyak orang sudah nggak mungkin. Dan akhirnya benar-benar meledak kejadian, saudara ya. Dan kita semua korat-karit, saudara. Oh, nggak cuma mama saya yang begitu, saudara ya. Ya, mami saya juga begitu. Nih, hati-hati loh orang ini. Nggak mungkin itu orang baik. Nggak mungkin. Jadi, dia itu ada satu tetangganya dia tuh bersahabat ya. Mami saya itu bersahabat sama tetangganya. Ini orang tidak baik nih. Kita sudah melihat, kita sudah nggak mungkin padahal di depan mata, coba di depan mata saja Mami bilang nggak mungkin, padahal dia sudah begitu ke Mami, tapi Mami saja masih bilang tidak mungkin. Orang lebih suka, ya saudara ya, percaya dengan apa yang dia ingin dengar. Ya, kamu lebih suka ya percaya kepada apa yang kamu ingin lihat daripada realitas, saudara. Kamu lebih suka mendengar apa ya yang ingin kamu dengar daripada realita. Kamu lebih suka ya memikirkan apa yang ingin kamu pikirkan daripada realita. Ya. Oh, yang penting berpikir positif. Oh, tidak salah berpikir positif. Tapi pertama kamu harus terima dulu realita. Banyak orang ya gara-gara MLM, gara-gara agen asuransi mengajarkan ayo berpikir positif. Lalu kamu mengabaikan
Kamu mengabaikan realita. Seakan-akan, enggak, itu enggak begitu. Itu salah, saudara. Berpikir positif harus beranjak dari sebuah realita. Berpikir positif harus beranjak dari sebuah kenyataan yang real. Lalu kamu bikin itu menjadi positif. Kamu tahu itu negatif. Kalau ditanya, saudara, ya, apakah tai itu bau, saudara? Jangan bilang tai baunya wangi, saudara. Kamu nggak sehat. Tai ya bau. Ya. Lalu ada tai, saudara, di depan rumahmu. Kamu kan harus berpikir positif. Oh, positif saja, Pak. Itu mungkin orang lain nggak kamu terima. Itu tainya orang ada di depan rumah. Oh, mungkin orangnya lupa. Nggak mungkin. Kamu harus terima kenyataan ada kotoran manusia di depan rumahmu. Ya kan? Artinya ada sesuatu yang nggak beres. Nggak ada orang di depan pintu rumah sengaja buang air. Dia pasti akan pergi ke semak-semak atau pergi ke tempat lain, tapi tidak di depan rumahmu, di depan pintu rumahmu. Terimalah kenyataan bahwa ada orang yang tidak suka sama kamu. Nah, baru kamu belajar berpikir positif. Ya, mungkin dia hanya iri sama saya, mungkin saya memang ada melakukan sesuatu yang salah, tapi saya pasti bisa memperbaikinya. Mungkin, nah itu namanya positif tuh, saudara. Jangan khawatir, ya kan? Baru sekali, baru dua kali. Coba, kalau saya tahu siapa, nanti saya akan bisa berdamai dengan dia. Tapi kalau negatif, kan wah langsung mencak-mencak, oh ini pasti mau disantet, oh ini pasti. Nah itu namanya negatif kamu itu, saudara. Tapi yang paling penting, kamu harus terima kenyataan dulu, fakta dulu. Selama kamu tidak bisa terima fakta kenyataan, maka kamu tidak akan bisa benar. Tidak akan bisa menerima, enggak itu enggak ada, itu mungkin orang jatuh, apalagi. Nah, kamu namanya nggak realistis. Sebenarnya kalau kamu tidak punya uang, ya, pendeta-pendeta mengatakan kalau kamu pengen beli iPhone baru, pegang iPhone-nya di dalam nama Yesus, aku pasti punya. Padahal kamu tidak punya uang di bank, saudara. Itu namanya kamu tidak realistis, saudara. Tapi kan kita harus beriman, Pak. Itu namanya bukan beriman, itu namanya compong. Ya, saudara ya. Makanya kamu jadi keblinger. Dan akhirnya kamu dari satu iman yang salah, oh mungkin imanku kurang besar. Lain kali, oh ini saya iPhone, yang lebih kecil lagi lah. Ya kan, Samsung S36. Nanti lain kali, gagal lagi, saudara ya. Coba letak handphone bekas saja. Ya, ternyata nggak terjadi juga. Akhirnya kamu akan hidup dan kamu terus aku punya iman, aku mengimani, aku pasti akan punya iPhone 17, balik lagi. Tapi Anda sudah nggak sehat tuh otaknya. Anda tidak mau terima kenyataan bahwa kamu tidak punya uang di rekeningmu. Oh, Pastor Paulus saja ada yang ngasih handphone. Loh, saya tidak beriman, saya nanti ada yang ngasih handphone, saya mau beli, saudara. Saya mau beli. Ya, dan sudah saya siapkan, saya mau beli, karena memang rusak, kita harus tiktokan. Dan saya tidak mau beli karena belum ada uangnya saat itu, dan saya mau beli. Nanti, setelah pertengahan Desember atau pertengahan Januari. Karena kita kemarin uangnya lagi untuk bikin kado Natal, apa segala macam, itu saudara ya. Jadi tidak mudah. Kalau di tengah jalan, nanti ada yang memberi, tapi kamu nggak boleh beriman, nanti pasti ada yang memberi. Itu namanya kamu bukan beriman. Nanti pasti ada yang memberi, namanya kamu ngarep-ngarep, kamu sedang lamis. Jangan berpikir kamu yang beli. Kenapa kamu tidak beli sendiri? Kalau memang handphonenya rusak, kan bisa beli yang bekas saja, tidak apa-apa. Yang penting nggak rusak. Kalau perlu kan, ya atau berhenti dulu, ya udah nggak usah punya handphone dulu. Jadi bukan saya beriman pasti nanti ada yang memberi. Itu namanya kamu lamis. Disitulah kamu sedang tidak beriman. Kenapa kamu berimannya nanti pasti ada yang memberi? Kenapa kamu tidak beriman? Suatu hari saya akan bekerja dan uang saya akan cukup untuk membelinya. Jadi banyak orang lebih suka dengan tahayul. Oh, kalau saya mengharapkan sesuatu, saya ingat aja, saya kepengen, nanti pasti itu terwujud sendiri. Ya, itu ada pelajaran itu ya. Itu namanya kamu halu, saudara. Kamu lagi ngarang, kamu lagi sakit, itu namanya. Jangan pernah punya iman seperti itu, saudara. Bahaya, halu.
Ayo loh, bekerja. Kalau di tengah jalan ada yang memberikan kemurahan, itu bonus. Tapi mentalmu harus apa? Bekerja. Harus bekerja. Mobil. Nah, dulu, Tuhan, gawat nih Tuhan. Saya ditinggal sama pastif liburan nih. Ya, padahal kita baru beli alat musik, kita mau penginjilan. Tuhan, Jehovah Jireh. Saya pasti nanti akan punya mobil. Tuhan tolong Tuhan. Dan saya nggak pernah minta-minta, saudara. Saya pelan-pelan ikuti. Saya cari tahu bagaimana cara saya bisa memiliki mobil di Belanda. Membeli. Ya, dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini saya bukan mau, tapi saya mau pakai mobil yang murahan saja, yang harga 500 euro atau 1000 euro. Ada ya, di Belanda itu masih bagus, saudara ya. Mobil 1000 euro itu masih bagus. Saya kemarin di Israel, saya punya mobil ya di Israel ya. Saya beli 10 juta rupiah, masih bagus. Karena setiap tahun harus uji. Nggak kayak di Indonesia, ujinya uji-ujian ngawur. Kalau di Israel itu benar-benar kalau bilang sehat, mobilnya masih sehat. Cuman bodinya udah penyok semua, udah kayak mobil perang. Kayak mobil dari Gaza. Ya, tapi di Bali juga sama, lebih ketat lagi ujinya malah. Ya, nah saya terus berdoa, Tuhan, saya mau beli mobil yang murah saja, karena kebetulan saya nabung selama ini saya nabung, uangnya cukup nih 1000, cuma tinggal masalahnya SIM-nya yang mahal 3000. Wah, kayaknya nggak mungkin. Ya udahlah, Tuhan, pokoknya saya mau penginjilan gimana caranya, pelan-pelan ya. Setiap kali ada ini saya kumpul-kumpulin, kita ngirit sekali hidupnya, ya saudara ya. Dan waktu itu kita belum boleh bekerja. Cuma setiap kali ada orang, terutama dari IND kan saya dapat uang dari pemerintah Belanda. Saya kumpulin yuk kita ngirit-ngirit. Coba kumpulin, dapatlah 1.500. Ya, dapat 1.500. Nggak cukup lah, tetap nggak cukup. Tiba-tiba itu tadi ya, ada ada ini ya, koordinator support saya selama 6 bulan. Loh, saya biasanya bisa ngumpulin 100-200 euro, kali itu saya bisa ngumpulin banyak tuh saudara ya. Karena kami ngirit sekali hidupnya. Tiba-tiba bukan cuma itu saja saudara, saya dapat uang dari pemerintah Belanda 15.000. Ya udah, saya langsung beli mobil yang bagus, saya bikin SIM, habisnya total semuanya 10.000. Beli mobil sama bikin SIM. 10.000. Kita bawa uang dari konten, kita beli alat musik semua yang dibagusin sekalian. Jadi kita punya alat musik bagus. Wah, saudara ya, tambah beli gerobak sekalian. Nah, terus dapat ini lagi ya, buat beli karavan ya, saudara ya. Kita bisa leluasa penginjilan kemana-mana. Iman itu seperti itu, kamu bekerja yang realistis. Ya, karena ketika Tuhan mau menyediakan, bukan karena kamu ngarep-ngarep orang yang ngasih, tapi kamu harus bekerja, kamu kumpulkan, kamu tahu caranya. Setelah itu Tuhan akan memberkati dalam lipat gandaan. Itu iman yang benar. Karena Tuhan akan memberimu kebutuhan dan keperluan, bukan keinginan, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi kamu lebih suka dongeng-dongeng, kalau kamu pegang itu mobil, kenceng, nanti kamu dapat, atau kamu ngidam-ngidamkan, terobsesi, kamu akan memilikinya. Itu ajaran yang salah, saudara. Ajaran yang tidak benar. Akhirnya kamu apa? Supaya kamu bisa memilikinya, kamu minta-minta sana-sini. Ya kan? Oh, tadi dong saya donasi, aku mau beli rumah 10M. Tolong dong aku mau beli ngisi rumahnya lagi. Masih nggak cukup lagi, minta-minta terus, saudara. Akhirnya kamu jadi peminta-minta tuh. Kamu, terutama kamu yang melayani Tuhan. Pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, penginjil-penginjil, akhirnya kamu jadi pengemis. Makanya kamu mentalnya mental kere. Punya duit banyak pendeta-pendeta, tapi mentalnya kere, saudara. Belajarlah dari saya. Ya, saya nggak punya uang. Namun cek rekening saya kosong. Sampai hari ini masih kosong, tapi saya selalu bisa menabur saat dibutuhkan. Duitnya dari mana? Iya nggak tahu. Pokoknya begitu lebih cukup saya tabur. Habis lagi dong, ya nggak apa-apa. Karena mental saya adalah mental memberkati. Ketika kamu punya mental memberkati, bukan ongkrongan, saudara ya. Saya kalau memberi itu, yang memang orang itu butuh, bukan karena saya sayang sama orang itu langsung tak kasih. Misalnya ini saya lagi eman nih sama Pak Mulya nih, wah langsung tak ganti Pak Mulya, tak belikan mobil, tak belikan rumah, tak belikan apa, kalau perlu suruh kawin lagi, saudara. Itu namanya edan saya, saudara. Namanya ongkrongan, sombong. Itu namanya sombong. Tetapi yang benar adalah kamu harus belajar.
Mencukupkan dirimu sendiri. Dan kalau memang ada kebutuhan dan keperluan, bukan keinginan dagingmu. Memang itu diperlukan untuk sekolah, untuk berobat, untuk bekerja, cara untuk mengumpulkannya dengan benar. Nah, orang lebih suka dengan dongeng-dongeng. Akhirnya, ketika ada yang tidak baik pun akan ditutup-tutupi. Oh, itu punya, wah pakai yang keren. Makanya saya selalu pakai pakaian yang sederhana. Supaya kamu belajar. Enggak perlu keren-keren loh. Saya dengan pakaian sederhana, kita kumpulin 40 miliar. Kita bisa, saya miskin tapi memperkaya banyak orang. Itu ayat itu remah sekali dalam hidup saya, saudara ya. Saya miskin tapi memperkaya banyak orang. Ya, tadi Anda sudah dengarkan banyak sekali kesaksian. Nah, sekarang kita cerita tentang sejarah lagi, saudara ya, balik lagi. Karena kamu tidak punya sejarah yang benar, kamu menipu, kamu menutup-nutupi, maka kamu tidak pernah benar-benar belajar. Waktu saya beriman, saya akan pegang itu mobil akan jadi milik saya, saudara. Saya sudah lakukan itu dari tahun 1995 kali iman seperti itu tuh. Ya, gagal terus, saudara. Pak, mungkin imannya kurang besar, Pak. Nah, itu aja pendeta saya bisa. Saya yakin bukan saya imannya kurang besar, saudara. Kamu tahu kalau saya sudah punya iman itu, terjun payung, saudara. Jadi kalau punya iman itu terjun payung. Bukan imannya yang kurang besar. Cara berimannya yang salah. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Allahku kan mencukupi keperluanku, bukan keinginanku. Itu loh imannya. Tapi kan Allahku akan mencukupi keinginanku. Kan ada ayatnya, Pak. Kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, saya mau kehendaki Ferrari. Begitu kamu bilang kamu pengen beli Ferrari, saya tahu kamu tidak di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak di dalam kamu. Itu masalahnya. Nah, kita sekarang cerita, saya nutupi enggak? Enggak, saya bilang saya bodoh. Ketika saya lagi usaha, ya saudara, saya banyak menabur. Saya itu kalau ngasih buat gereja, itu saya bisa puluhan juta, ratusan juta. Saya kalau ngasih buat pendeta, itu enggak receh, saudara, saya ngasihnya. Serius, saudara. Kalau selama saya kerja sekuler, kalau saya ngasih pendeta dan ngasih gereja, puluhan juta, ratus juta. Saya pikir saya akan menabur dan saya akan menuai. Dan sekarang saya cerita sama Anda, tidak saya tutup-tutupi, saya naif. Enggak begitu, saudara. Yang Tuhan mau, kamu menabur untuk orang yang benar-benar membutuhkan, bukan buat fasilitas yang hanya dinikmati segelintir orang. Yang paling penting itu makanan, pakaian. Nah, semua itu saya rangkum dan saya selalu jujur bahwa memang saya punya iman tapi saya salah. Saya punya iman namun saya ngawur imannya. Nah, kamu harus terima, kamu harus jujur. Ketika saya ditanya sama anak, kok bisa salah? Yang kita kemplu sih, kitanya kemplu. Lu kenapa kemplu? Imannya nggak begitu salah. Terus kita ketawa sama-sama dan kita mengakui iman kita salah selama ini. Maka saya bisa memperbaiki hari ini. Allahku mencukupi keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Benar-benar. Bagaimana caranya? Terima kenyataan, terimalah sejarah, terimalah fakta. Nah, saya mau share screen sama Anda ya. Saudara, Alkitab nih, Alkitab cerita Nuh. Ya. Alkitab cerita Nuh, ya, dia cerita fakta, saudara. Nuh pernah mabuk, dalam mabuknya itu, menurut tradisi, ya kalau di dalam Alkitab terus, kalau Ham menyingkapkan aurat ayahnya. Tapi kalau di dalam tradisi Yahudi, Ham itu niduri istrinya Nuh saat Nuhnya mabuk. Loh kok begitu kan diceritain di Alkitab. Sejarah itulah kenyataan. Di kitab lain, kamu tidak akan menemukan para bapak, nenek moyang iman. Ya bapak, kamu tidak akan menemukan kesalahan mereka, saudara. Ya, hanya di Alkitab saja kamu menemukan ya bapak-bapak orang beriman, orang-orang suci. Itu bikin manusia biasa, benar-benar manusia biasa,
seperti kamu di Alkitab menemukan Samson, saudara ya, Simpson yang suka pergi ke Alexis, saudara ya, bukan ke Delilah, bukan ke Alexis, saudara ya. Tempatnya namanya Delilah. Sampai akhirnya menjadi kuli, saudara. Loh, oh, orang suci bisa pergi ke pelacuran. Nah, itu saudara. Welcome to the world, the real world. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, punya banyak pengikut. Dan mereka pergi ke pelacuran. Hidup berzina. Akhirnya hancur. Tapi kan ditutup-tutupi kan. Oh, dia begini karena begitu, percayalah saya. Dan di tangan kanan kekayaan hormat, tangan kiri. Itu janji Tuhan. Ya, kalau ada hamba Tuhan mati muda, ada yang salah. Contoh, saya ngomong ya langsung ya, Petrus Agung. Kenapa mati muda dipakai Tuhan sebuah luar, ya banyak saya pun dipulihkan dari khotbah-khotbah beliau, saudara. Mengapa beliau mati muda umur 50? Dia punya dosa. Apa yang ada dua, saudara? Menurut Ibu Tin, istrinya. Satu, masalah berhala. Ya, karena Petrus Agung berhala di gereja ini. Dia diberhalakan oleh jemaatnya. Tapi yang logis, itu kan tadi klinik tuh. Kalau dia diberhalakan, maka disambut oleh si jahat. Nah, tapi realistisnya, Petrus Agung berdosa kepada tubuhnya. Kenapa, saudara? Karena Petrus Agung makannya lojo. Udah, simpel itu saja. Bukan rahasia lagi, jangan ngomong saya salah. Kalau makan bruto ayam luar biasa, saudara. Satu panci, saudara. Ya, nggak satu panci beneran, tapi banyak. Padahal jantung piring 2 kali. Sahabat Tuhan diurapi sekalipun, pas sakti pun, kangen mencoba. Jangan dari sate kambing, tapi itu makan durian. Mati, saudara. Oh, tapi saya sudah tengking, Pak. Nggak bisa, kamu jangan tengking, kamu yang jengking nanti. Nah, itulah faktanya. Banyak orang tidak. Kenapa Yeremia katanya hamba Tuhan yang luar biasa mati muda, umur 40 tahun ya, saudara ya. Dia berdosa kepada dirinya sih. Jangan ditutup-tutupi, saudara. Makanya kita tidak pernah belajar. Kamu harus buka. Nah, saya kebetulan saya dengan Ibu Tina dulu, teman kuliah maksudnya, teman sekelas dulu kan, satu angkatan. Makanya waktu sekolah teologi ya. Jadi saya tahu cerita ini. Dan itu harus kita buka tokoh-tokoh ini. Banyak orang, jangan, itu kan orang sudah meninggal, ditutupi saja. Maka kamu tidak akan pernah belajar. Alkitab membuka. Ya, ini Daud, ini wah siapa yang Daud dijebak oleh Betseba, ya tradisi binik ya. Bukan Daud ngintip, saudara. Menurut Rabi Yahudi ini, Daud itu dijebak, namanya Batsheba. Apa arti Batsheba? Konon ya katanya Rabi ini itu kemarin. Waktu saya benar juga. Batsheba itu, Bat itu kan perempuan dalam bahasa Aramaik ya. Batsheba. Sheba itu Sheva 7. Artinya perempuan yang sempurna, Batsheba ini. Dia sempurna dalam kecantikannya, sempurna di dalam akalnya. Lalu dia pasang badan supaya Daud kejebak, saudara. Dan itu diceritakan bagaimana Daud berzina, lalu dia bunuh suaminya Batsheba. Ya. Bahkan Batsheba bisa setting supaya anaknya dia, Salomo itu bisa jadi raja. Dia lobby sama Nabi Nathan. Ini orang cerdas sekali, saudara. Dan Daud terjebak di sana. Apakah Salomo membuat Israel menjadi baik? Enggak, saudara, ya pecah. Gara-gara Salomo kerajaannya pecah. Ya, saudara ya. Alkitab cerita. Dia tidak tutup-tutupi. Kamu mau tutupi masa lalumu, saudara? Dosamu, jangan ditutupi, saudara. Nanti anakmu tidak pernah belajar. Kamu lihat. Ya. Dari orang yang dihina. Siapa dini malu dengan masa lalunya? Kamu dulu orang miskin. Saya selalu cerita, ya, saya dari keluarga miskin, saudara. Karena saya dari keluarga miskin, bolak-balik hampir setiap hari saya cerita, supaya kamu yang miskin-miskin. Ayo, saya juga dari keluarga miskin. Ayah saya
preman. Saya tidak malu, saudara. Ya, terima. Tetapi jangan berhenti. Oh, saya dulu pendosa. Terima kenyataan. Nggak usah malu. Saya bangga jadi pendosa, ya salah. Jangan menutupi, tapi jangan bangga dengan dosamu. Ya, itu sebenarnya. Tetapi kamu lebih suka kamu menutup-nutupi. Ya. Kamu lebih suka menutup-nutupi masalah-masalahmu, kamu lebih suka menutupi masa lalumu yang tidak baik, kamu lebih suka menutup-nutupi ada kesalahan, ya kayak Muhammad kan? Muhammad sebelum ketemu Jibril, Muhammad orang baik, saudara. Ya, dia tidak pernah selingkuh, dia tidak pernah membunuh. Pada kenyataannya, cerita tentang Muhammad ini setelah ketemu Jibril, bahkan selingkuhnya dia, bahkan kasusnya dia dengan Aisyah pun dianggap sesuatu yang mulia. Kan edan ini orang-orang ini. Hanya gara-gara dia adalah nabi. Jangan karena Soekarno ini pernah jadi bapak pronomator, semua yang dilakukan pasti benar. Kamu edan, saudara. Jangan karena bapakmu, ya, bapakmu mungkin, karena itu ayahmu, atau karena bapakmu itu orang kaya, atau orang sukses, lalu semua yang dilakukan bapakmu selalu benar. Belum tentu, saudara. Dan banyaklah salahnya daripada kamu terima bahwa bapakmu pernah salah, kamu terima ya bahwa nabimu pernah salah, kamu terima bahwa pemimpinmu pernah salah. Terimalah kenyataan, belajarlah dari situ. Waktu berkali-kali saya cerita ya, waktu Pak Abraham Alex Tanusaputra itu jatuh dalam dosa, saya nangis, saudara. Karena beliau itu panutan saya dulu. Saya begitu kagum dengan beliau. Nah, itulah kesalahannya. Makanya jangan pernah kagum sama orang. Saya nangis, saudara. Saya sedih sekali ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya anggap itu orang sempurna, saudara, dulu ya. Ya dengan naifnya ya. So, naif, saya dulu naif ya. Sekarang jangan pernah kagum. Yang tidak pernah berbuat salah itu hanya Yesus Kristus, saudara. Semua nabi pernah bersalah. Itulah selamat karena dia tidak pernah berdosa. Sekalipun dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya. Siapa di sini malu bahwa kamu adalah nelayan atau petani miskin atau kamu adalah gembel? Siapa yang malu, saudara? Siapa yang malu dengan masa lalunya, saudara? Jangan malu dengan masa lalumu, saudara. Jangan pernah malu. Bahkan seorang pelacur, Rahab, saudara. Jangan pernah malu. Ya, jangan pernah malu. Bahkan seorang pelacur, ya ini, wow, kok nenek moyang Yesus ada yang pelacur? So what? Kan harusnya sempurna. Siapa bilang? Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, Tuhan bisa bikin anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Sesuatu yang tidak sempurna, kamu bawa kepada Tuhan Yesus. Jangan kamu bangga dengan ketidaksempurnaan, saudara. Tapi bawa itu kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan jadi sempurna. Makanya banyak orang-orang, kalau di Ustadz Kiai, dipuja-puja, lalu ditutupi masa lalunya, seakan semuanya baik. Tuhan itu hanya memakai orang yang sempurna, yang baik. Tidak ada Tuhan pakai orang sempurna baik. Nah, kita mengatakan justru yang tidak sempurna itu, justru yang tidak baik itu, justru yang bodoh itu yang dipakai Tuhan. Ya kamu dan saya hari ini tercatat sekitar 100 orang lebih penerima bantuan di komunitas kita, saudara. Kalian semua yang 100 orang ini jangan malu. Tapi jangan bangga dengan keadaanmu. Jujur, setia, jaga kekudusan, dan paling penting yaitu tadi kekudusan dan rendah hati. Kamu pasti akan diangkat. Ya, apapun kondisimu hari ini. Ya, benar, ya. Nah, ini saudara ya, salah ya. Nih, lihat ya. Oh, sebentar ada yang ketinggalan. Nah, ini saudara ya. Saudara tahu nggak ketika Islam masuk Indonesia? Wah, orang Indonesia dengan bangga, Islam masuk Indonesia. Saudara tahu gara-gara Islam masuk Indonesia, maka ini ayah dengan anak ini pertama kali Islam jadi agama yang diakui oleh bangsawan, maka ayahnya ini dibunuh sama anaknya sendiri, Raden Patah, saudara. Ya ini ilustrasi saja ya, saudara. Dibunuh. Dan sampai hari ini tidak pernah diceritakan. Ditutup-tutupi. Tahu nggak? Gara-gara mau mengislamkan Majapahit, maka Raden Patah membunuh ayahnya sendiri.
dan kamu anggap itu kebenaran. Ya kan? Raden Patah itu kan dipuja-puja. Ada anak membunuh ayahnya, kamu puja-puja, kan edan kamu, saudara. Hanya Indonesia saja nih, anak membunuh ayahnya dipuja-puja, hanya di Indonesia nih, saudara. Pewarisnya Majapahit Trunojoyo dikhianati oleh siapa, saudara? Oleh pribumi loh, saudara. Dan itu ditutupi sebagai bahwa Trunojoyo itu kurang ajar, berkhianat inilah segala macam. Pada kenyataannya Trunojoyo ini agamanya Hindu dan yang mengkhianati ini agamanya Islam. Tapi ditutup-tutupi, saudara. Ya, penangkapan Diponegoro, saudara. Ketika siapa yang mengkhianati Diponegoro? Rajanya sendiri. Apakah yang menangkap Diponegoro adalah Cina, saudara? Bukan, tapi selalu ditutup-tutupi, saudara ya. Itulah yang terjadi, saudara ya. Belum lagi ceritanya Soekarno, saudara ya. Ya, itu sedikit aja ya, saudara ya. Ribuan masyarakat menonton dari pinggir jalan. Sesekali Soekarno melambaikan tangan, menyapa masyarakat. Dan ingatkan hebatnya korbanan, rumusan data, maka benar-benar tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh. Dan tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh. Menggunakan kalian kepada Jepang, jadi pihak Jepang, saudara. Lalu kalian sampai hari ini masih misu-misui Belanda, ya, tapi kan nggak pernah misu-misui Jepang. Ya. Kenapa? Dalam kepalamu, saudara, kamu ditipu. Dalam kepalamu itu kamu ditipu terus, saudara ya, bahwa kamu ini adalah Kristen ini agama penjajah dan pernah Indonesia dijajah oleh Belanda. Itulah sejarah yang ditutupi. Indonesia itu nggak pernah dijajah, saudara, sama Belanda. Bahkan Nusantara pun tidak pernah dijajah oleh Belanda. Kalian berdagang dan kalian curang. Kalian tidak pernah belajar dari situ. Bahwa kalian dagang dan kalian curang. Terimalah kenyataan kalian dagang dan kalian curang. Lalu kalian perang. Karena orang dicurangi juga nggak mau. Saya dicurangi tak akan kelahi, saudara, dulu ya. Orang berani curangi saya, tak curangi balik. Makanya saya jadi penjahat. Karena orang mau curangi saya hajar dulu, saudara. Ya. Karena orang mau curangi saya hajar dulu, enak aja. Ya, makanya kamu dijajah. Namanya dijajah, padahal nggak, kamu curang. Kayak sekarang, ya, Palestina yang bikin masalah, lalu Israel yang itulah sejarah. Akhirnya kamu tidak pernah belajar bahwa ada aksi, ada konsekuensi. Sampai hari ini kalian orang Indonesia dan semua, ayo terimalah. Belajarlah jujur dengan sejarah masa lalu. Untuk pribadi kita, jangan kamu cuma ingin yang baik-baik. Terima kamu salah. Terima yang tidak baik. Introspeksi, perbaiki, saudara. Jangan takut mengakui kesalahan. Cerita sama anakmu di waktu yang tepat, di saat yang tepat, supaya anakmu lebih baik dari kamu hidupnya nanti. Saya pun demikian. Saya pun cerita sama anak saya, jujur. Sejujur-jujurnya anak saya syok, tapi di waktu yang tepat. Jangan cerita di waktu yang salah, tetap harus bijaksana. Tapi kita cerita di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Maka kamu akan baik dan anakmu akan lebih baik dari kamu sehari. Kalau tidak, anakmu akan lebih buruk dari kamu. Terimalah kenyataan, introspeksi, perbaiki. Tapi kamu memperbaiki jadi benar, kamu cerita yang benar. Kalau enggak, kamu tidak tahu kapan kamu memperbaikinya, bagaimana cara memperbaikinya. Ucuk, kok bisa begitu ya, malin kundang, kok ucuk, semuanya dongeng semua. Ayo di tahun yang baru ini, belajar terima salah. Akui salah, sukailah. Oh, kan salah karena ini salah, kamu selalu menyalahkan orang lain. Orang Indonesia ini paling suka menyalahkan orang lain. Ini kan gara-gara Belanda, oh ini gara-gara Inggris, oh ini gara-gara ini, oh gara-gara itu, gara-gara Amerika, gara-gara Cina. Makanya kalian bodoh terus. Makanya 80 tahun kalian nggak tambah benar, tambah kere, saudara. Ya, akhirnya kamu pronya pro Palestina, bukan pro Israel. Coba kalau Indonesia belajar sejarah yang benar, pasti dia akan pro Israel. Dan dia akan punya teknologi seperti Singapura, seperti Thailand, seperti yang lainnya. Ya, haleluya. Belajar dari sejarah, akui, terima, ya, dan perbaiki. Ceritakan kepada anakmu di saat yang tepat, maka anakmu akan lebih baik dari kamu. Tuhan Yesus memberkati.